Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para pendengar Radio Cakrawala yang terkasih. Berjumpa kembali di 98,3 FM bersama saya, Monica di Telebit. Para pendengar yang terkasih, hari ini, Minggu Prapaskah yang keempat, tanggal 30 Maret 2014 ini telah hadir di studio Romo Yosef Susanto PR. Selamat pagi Romo Yosef. Selamat pagi Mbak Monik. Selamat pagi juga para pendengar ORK yang terkasih. Berjumpa lagi dengan saya Romo Yosef. Sepertinya sudah lama sekali saya tidak muncul, seperti kembalinya anak hilang. Mudah-mudahan kehadiran saya hari ini bisa memberikan inspirasi untuk saudara-saudara semua. Amin. Kabarnya baik ya Romo ya? Baik sekali. Amin, puji Tuhan Romo. Baiklah para pendengar Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan memulai Oase Rohani Katolik kita di pagi ini dengan doa pagi. Mari saudara-saudaraku, di Minggu Prapaskah yang keempat, kita buka hari kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Kau beri kesempatan masuk ke dalam masa penuh rahmat, di mana Engkau menyediakan kasih-Mu yang begitu luar biasa, pengampunanmu, dan juga kesempatan untuk kami mengolah diri kami sendiri, mempertebal iman kami. Ya Bapa, semoga permenungan pagi ini bisa membuka hidup kami dan juga meneguhkan apa yang kami jalani sekarang. Biarlah Kau buka mata kami, sehingga kami mampu melihat kasih-Mu yang sungguh sangat banyak dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Perbincangan Rohani Injil hari ini. Pendengar yang terkasih, setelah kita bersama-sama dengan Romo Yosef berdoa pagi, mari kita membaca bacaan pertama kita hari ini yang diambil dari kitab pertama Samuel bab 16 ayat 1b dan ayat 6 sampai 7 dilanjutkan dengan ayat 10 sampai 13a. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ketika anak-anak Isai itu masuk dan ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah berpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah semua anakmu? Jawab Isai, masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah,
urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para pendengar Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menanggapi bacaan pertama kita hari ini dengan Mazmur tanggapan. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi nama-Nya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat penggembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Para pendengar yang terkasih, setelah kita bersama-sama bermazmur tanggapan, mari kita melanjutkan kembali dengan bacaan yang kedua. Hari ini bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 5 ayat 8 sampai 14. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur. Bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para pendengar Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita menyiapkan hati kita untuk Injil Suci. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah cahaya dunia. Siapa yang mengikuti aku akan hidup dalam cahaya abadi.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Saudara-saudaraku, saya akan membacakan versi singkat dari Injil hari ini, diambil dari Injil Yohanes bab 9 ayat 1, dilanjutkan ayat 6 sampai ayat 9, dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 17, lalu dilanjutkan ayat 34 sampai 38. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Kemudian Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Maka tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu mereka membawa orang itu yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena ia telah memelekkan matamu, apakah katamu tentang dia?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Maka ketika bertemu dengan dia, Yesus berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa tidak melihat dapat melihat, dan supaya yang melihat menjadi buta." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita bersama-sama membaca bacaan pertama, bacaan kedua dan mendengarkan Injil Suci, mari bersama dengan Romo Yosef kita akan mendengarkan kabar sukacita. Begitu ya Romo ya? Iya Mbak Monik. Ada kabar sukacita apa Romo hari ini? Saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum saya membahas soal bacaan-bacaan hari ini, saya mengingatkan kepada saudara-saudara sambil bertanya juga, bagaimana pantang dan puasa kita? Apakah masih ingat? Karena minggu keempat itu sudah orang mungkin lupa
Orang mungkin udah banyak sekali bolongnya. Orang lama-lama merasa semangat awal waktu pantang dan puasa menerima abu pada hari Rabu Abu itu mulai lupa. Mulai mengendur ya Romo. Mulai mengendur. Nah ini saya mengingatkan di awal, bagaimana dengan pantang dan puasa kita? Apakah masih ingat? Apakah masih terus berjuang? Saya harap kita jangan pernah berhenti berjuang. Semakin mendekati hari Paskah, semakin banyak tantangan, godaan, cobaan yang akan datang silih berganti. Karena apa? Waktu minggu pertama masa Prapaskah kita melihat Yesus digoda oleh iblis. Ya, betul. Nah, di situ iblis itu sangat licik sekali. Dia pakai strategi yang satu, gagal, dia ganti strategi yang kedua. Gagal, ganti strategi yang ketiga. Tidak kenal menyerah ya Romo. Tidak kenal menyerah. Ya. Bahkan ketika tiga-tiganya gagal, dia masih menunggu waktu yang paling baik. Nah, hati-hati dengan kata itu. Mana waktu yang paling baik? Saya mengatakan mungkin saat-saat ini, ketika kita sudah mulai lupa dengan pertobatan yang kita canangkan di awal masa pantang dan puasa, maka giatkan lagi, bakar lagi, kobarkan lagi semangat pantang dan puasa. Oh iya, saya makan daging, udah 3 kali bolong, ya udahlah, udah bablas lah Romo lah, udah nggak usah pantang daging deh. Nah itu cenderung begitu. Saya pantang rokok, tapi kok udah bolong 5 kali, ya udahlah. Tuhan juga ngerti, udah terlanjur. Nah itu kata-kata terlanjur, mungkin itulah waktu yang tepat bagi iblis untuk menggoda kita, untuk menggedor-gedor hati kita, dan juga untuk mematikan semangat pertobatan kita. Nah itu yang pertama. Nah bagaimana bacaan-bacaan ini bisa kita baca, bisa kita gali? Seperti biasa, kalau Anda semua berjumpa dengan saya di ORK ini, kita akan bongkar-bongkar kitab suci. Jangan takut, saya berharap kitab suci ada di tangan Anda semua. Kalau yang belum, silakan ambil kitab sucinya, cari. Mungkin ketumpuk-tumpuk atau mungkin di dalam lemari yang sudah berdebu, dibersihin dulu mungkin karena sudah lama tidak membaca. Lagi-lagi saya ingatkan, ketika cobaan Yesus yang ketiga, iblis mengatakan ada tertulis, gitu kan? Ya, mengenai engkau, Allah akan mengutus malaikat-malaikatnya dan akan menatang kakimu, jangan sampai terantuk pada batu. Itu artinya apa? Setan aja baca kitab suci. Nah, apakah kita murid-murid Tuhan juga membaca kitab suci? Kalau kita nggak baca kitab suci, jangan heran, jangan bingung kalau kita kok gampang banget kalah sama iblis. Kita kok kayaknya mudah sekali dikecoh oleh dia. Kita kok gampang banget jatuh dalam pencobaan-pencobaan iblis. Karena apa? Karena kita nggak pakai senjata kita. Senjata kita malah dipakai oleh iblis, si penggoda itu. Ya? Iblis aja baca kitab suci, itu dia ambil dari Mazmur bab 91. Iblis aja baca kitab Mazmur. Nah, maka dari situ saya mengingatkan kepada saudara, apalagi di masa Prapaskah ini, baca kitab suci mulai dari sekarang. Nah, kita lihat. Dari bacaan yang pertama diambil dari kitab pertama Samuel bab 16. Di situ dikisahkan setelah Saul ditolak menjadi raja. Jadi Saul itu raja pertama orang Israel. Ketika di awal dia bisa menjalani perintah-perintah Allah, tapi makin kesini. Nah ini dia ini. Makanya di awal orang selalu menggebu. Di awal orang bisa baik, tetapi apakah kebaikannya bisa terus bertahan, konsisten? Nah ini pertanyaan, ini masalah buat kita semua. Tantangan buat kita semua ya. Saul juga begitu. Ketika dia awal menjadi raja, dia raja yang bijaksana, raja yang baik, tetapi makin kesini dia mulai diracuni oleh berbagai macam hal, oleh kekuasaan, oleh keserakahan, oleh iri hati, lalu dia akhirnya ditolak oleh Allah. Lalu setelah Saul ditolak menjadi raja, Allah membutuhkan figur baru, raja baru. Maka Allah mengutus Nabi Samuel, diutus kepada Isai, orang Bethlehem. Carilah raja baru, pergilah ke rumah Isai. Isai itu punya banyak anak. Mulailah di sini. Bacaan pertama menjadi kunci untuk mengerti bacaan Injil.
Demikian juga bacaan kedua itu menjadi kunci dalam memahami bacaan Injil. Kalau Anda semua bingung apa sih kaitannya antara bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil, pada hari ini tampak sekali bacaan pertama dan bacaan kedua membantu kita untuk memahami apa nanti yang terjadi dalam Injil. Di situ dikisahkan satu persatu anaknya Isai itu dihadapkan kepada Samuel. Diceritakan tadi Eliab. Ya. Eliab ini anak yang pertama. Anak sulung ya Roma ya. Ya, di mata Samuel, fisik Eliab gagah perkasa, badannya mungkin bagus, perawakannya tinggi besar. Ini kayaknya nih cocok menjadi raja. Ya. Makanya jangan heran di situ dikatakan di ayat 6. Ya. Samuel berpikir, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Nah, ini saudara-saudara, di situ Tuhan membuka suatu misteri kepada kita. Tuhan berfirman kepada Samuel, janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, ini suatu pelajaran yang paling sangat berharga untuk hidup kita. Allah tidak melihat apa yang dilihat manusia. Karena apa? Karena kecenderungan manusia itu melihat apa yang tampak, apa yang di permukaan. Baru melihat bagus, baru melihat gagah dan tinggi. Oh, inilah raja yang baru itu. Bagi Allah, yang terpenting itu bukan tampak luaran, ganteng, cantik, pintar, kaya, aktif atau apapun. Tapi Allah melihat apa yang di dalam, yaitu melihat jati diri manusia yang sesungguhnya. Makanya seringkali dalam hidup, dalam pelajaran hidup kita sehari-hari, juga banyak hal kita terkecoh. Misalnya, orang kalau baru pertama kali lihat durian, itu orang lihat apa? Orang barat lah mikirnya. Itu buah apa jelek begitu? Berduri. Bau, lalu juga tajam. Ya. Dia belum belek aja itu buahnya. Begitu belek dia makan. Wah, ini buah yang paling enak di seluruh dunia. Lalu juga contoh dalam kehidupan misalnya kalau kita beli sirsak. Justru kebalikannya. Kalau Anda ke tukang sirsak, Anda melihat itu sirsaknya bagus-bagus, ijo-ijo. Anda buka itu pasti asam. Mentah ya? Karena belum matang. Iya betul. Tapi begitu Anda lihat sirsak yang ada item-itemnya, ada lumut, mungkin jamur iya, lumut-lumutnya, iya. belek itu yang manis justru. Lihat, alam mengajarkan kita sama seperti Allah tadi. Jangan melihat apa yang tampak luar, tetapi lihatlah apa yang di hati. Apalagi dalam masa pertobatan ini, dalam relasi kita dengan sesama, kita cenderung melihat diri kita cenderung memaknai hidup. Oh, orang yang bahagia itu adalah orang yang banyak duit, orang yang kemana-mana naik mobil, orang yang rumahnya bagus, gedung bertingkat. Nanti dulu. Belum tentu ya Romo ya. Jangan melihat apa yang di depan mata, lihatlah isi hatinya. Karena kita nggak tahu kalau orang itu yang kemana-mana naik mobil, rumahnya gedung, uangnya bermiliar-miliar. Kalau dia di dalam kamar, dia ngapain? Nggak ada yang tahu. Makanya ini pelajaran berarti buat kita ketika kita menilai sesama kita. Janganlah pernah menilai apa yang tampak luar. Apalagi kita teringat ketika Yesus pernah bersabda di Matius 25 kan. Aku justru hadir di antara mereka yang miskin, tersingkir, cacat, dan sakit, yang terpenjara, yang tersingkir. Justru Allah hadir dalam diri orang-orang itu. Di dalam gelandangan-gelandangan di pinggir jalan, di dalam orang-orang yang kelaparan, justru Allah hadir di situ. Itu yang susah sekali dilihat oleh manusia. Karena manusia tadi melihatnya fisik, status sosial, dia hormat atau tidak. Nanti dulu. Nah, lalu dikatakan tadi, setelah semua anak Isai yang ada di rumah itu ditolak oleh Allah, ya bingung. Samuel mengatakan, ada lagi enggak
Lalu Yesaya mengatakan ada satu yang bungsu, yang paling kecil. Nah ini saudara-saudara, yang paling kecil. Dia sedang mengembalakan domba. Artinya apa? Dia ini yang paling sering disuruh-suruh, yang anak bawang lah. Lalu Samuel mengatakan panggil dia. Kita tidak akan mulai makan sebelum dia datang kemari. Kemudian dijemputlah yang Daud ini. Ya. Dikatakan kulitnya kemerah-merahan, artinya apa? Dia bukan kecil karena badan, tapi dia masih muda. Kulitnya kemerah-merahan itu untuk mengungkapkan dia masih muda, belum punya pengalaman. Juga mungkin badannya tidak sebesar kakak-kakaknya itu, tidak keker atau tidak maco seperti itu. Matanya indah dan parasnya elok. Mungkin Daud ini dianggap ya sebelah mata, masih kecil, masih merah lah, belum punya pengalaman. Tapi justru itulah yang dilihat oleh Allah, hatinya yang baik. Maka akhirnya diurapilah Daud ini. Nah saudara-saudara, ternyata Allah dalam memilih manusia itu Allah melihat hati, bukan melihat fisik, bukan melihat derajat atau status hidup kita. Maka jangan minder. Jangan sekali-sekali minder karena kita punya kekurangan, kita punya suatu kelemahan. Yang terpenting buat Allah adalah hati. Bagaimana hati manusia? Apakah ada Allah di dalamnya? Apakah ada kebaikan di dalamnya? Apapun kita, siapapun kita, apapun derajat kita, asal kita baik. Itu yang paling penting. Karena itu yang dilihat oleh Allah. Manusia mungkin gak lihat, manusia mungkin meremehkan kita, manusia mungkin menyingkirkan kita. Terserah. Karena kita percaya Allah tahu hatiku. Allah mengenal hatiku. Dia yang tahu. Nah maka dari itu jangan sekali-sekali kita membohongi Allah. Nah seringkali kita dalam berbuat, kita melakukan hal-hal yang persis dikritik oleh Tuhan Yesus. Janganlah engkau berdoa, berpuasa, berpantang, beramal seperti orang-orang munafik, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka melakukan sesuatu yang baik, baik banget. Berpantang, berdoa panjang-panjang, berpuasa, beramal itu baik. Tetapi hatinya ternyata ada ulet belatungnya. Nah itu semua tidak diterima oleh Allah. Ada tujuan lainnya ya, Romo ya. Makanya Allah sangat tahu isi hati kita. Jangan sekali-sekali membohongi Allah. Kita bisa melakukan yang baik di mata 1000 orang, tapi isi hati kita hanya kita yang tahu dan Allah yang tahu. Maka syarat pertama adalah milikilah hati yang baik. Apalagi sebagai orang Katolik yang udah dikenal sebagai orang baik ya. Gak rugi kok jadi orang baik. Karena apa? Banyak temennya, banyak yang sayangin, banyak yang sayang, ya. Dan juga disayang oleh Allah. Itu yang paling penting. Kita disayang oleh banyak orang, tapi kita nggak disayang sama Allah juga ya percuma juga. Iya Romo. Gitu. Maka saya pesan pertama saya dari bacaan pertama adalah milikilah hati yang baik. Orang zaman sekarang susah nemu orang baik. Baik yang benar-benar baik. Ya dari dalam hatinya yang baik. Karena kebaikan itu terpancar ya. Kebaikan itu terpancar dari cara kita ngomong, dari cara kita bersikap, dari cara kita berpenampilan. Itu hati yang baik itu akan terpancar. Gak usah kita cari-cari, kita make up diri kita pakai atribut-atribut segala macam, itu tampak keluar. Tetapi kebaikan itu muncul dari dalam yang mempengaruhi penampilan kita. Bukan penampilan kita untuk menutupi apa yang di dalam ini. Jangan terbalik. Ya. Oke. Karena apa? Allah melihat hati. Bacaan pertama berbicara soal cara melihat. Jangan pakai cara melihat manusia, pakailah cara melihat Allah. Baik Romo, tanpa terasa Romo, waktunya untuk berdoa malaikat Tuhan Romo bersama-sama dengan para pendengar. Baiklah para pendengar Oase Rohani Katolik yang terkasih, bersama dengan Romo Yosef kita akan berdoa malaikat Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, hari ini 30 Maret, Gereja Katolik memperingati orang kudus, Santo Yohanes Klimakus, seorang pertapa. Kisah masa kecil dan masa muda Yohanes Klimakus kurang diketahui dengan pasti. Banyak orang menduga bahwa ia berasal dari Palestina dan telah berkeluarga sewaktu memasuki biara pertapaan di Gunung Sinai. Ia dikenal sebagai orang yang mampu bertahan terhadap aneka macam cobaan. Ia mampu mengekang dirinya terhadap segala macam godaan. Setelah menyelesaikan masa novisiatnya selama 4 tahun, ia mengikrarkan kaulnya. Melihat kepribadiannya yang menarik, Abbas biara itu meramalkan bahwa Yohanes akan menjadi terang besar bagi gereja. Beberapa tahun setelah kaulnya, Yohanes mengundurkan diri dari pertapaan di Gunung Sinai itu dan memencilkan diri ke gurun pasir yang sunyi. Di sana ia mempelajari riwayat para kudus serta berbagai tulisan mereka. Usaha ini berhasil membentuk kepribadiannya menjadi seorang yang bijaksana dan suci. Banyak orang yang tertarik dengan kepribadiannya, rajin datang dan memintai nasihat dan bimbingannya. Ia sendiri pun sangat sering mengunjungi para pertapa lain di Mesir. Tentang para pertapa Mesir itu, Yohanes berkata, "Kebanyakan mereka sudah tua, rambut mereka sudah putih termakan usia, kulit mereka berkerut keriput. Tetapi wajah mereka ceria dan memancarkan kebijaksanaan hidup yang mendalam. Keramahan dan kegembiraan mereka membuat saya senang berada di antara mereka. Hati mereka tertuju kepada Allah dalam kepolosan dan kemurnian." Dalam usia 70 tahun, Yohanes dipilih menjadi abbas di tempat pertapaan Gunung Sinai. Ia menulis sebuah buku mengenai kesempurnaan hidup Kristiani yang terkenal selama berabad-abad. Pada hari-hari menjelang kematiannya, ia mengundurkan diri ke tempat sunyi untuk berdoa dan bertapa. Ia meninggal pada tahun 649. Demikianlah para pendengar yang terkasih, hari ini 30 Maret, Gereja Katolik memperingati orang kudus, Santo Yohanes Klimakus, pertapa. Dialog Iman Katolik.
98,3 FM Radio Cakrawala dan masih bersama dengan Romo Yosep. Bagaimana Romo? Ada kabar sukacita apa lagi Romo yang bisa kita dengar hari ini? Ya, bagi para pendengar yang baru saja bergabung, tadi di bacaan pertama kita membahas soal bagaimana Allah memilih Daud yang kecil, yang masih muda, yang tidak meyakinkan di mata manusia, tetapi justru Allah melihat hati. Manusia melihat apa yang di depan, tapi Allah melihat hati manusia. Nah, sekarang untuk kita berlanjut ke bacaan yang kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Apa kaitannya antara bacaan pertama dan kedua? Seperti di awal tadi saya katakan, bacaan pertama dan bacaan kedua adalah kunci untuk memahami bacaan Injil. Di bacaan kedua, ini sebetulnya meneguhkan atau melanjutkan di bacaan yang pertama. Tadi bacaan pertama berbicara soal bagaimana cara kita melihat sebaiknya. Bukan melihat apa yang di permukaan, apa yang di depan tampak mata aja, tetapi melihat apa yang di dalam. Nah, untuk melihat itu, manusia memerlukan terang. Ya kan, manusia zaman sekarang aja untuk membaca buku aja harus pakai lampu. Iya, untuk ngelihat aja dia harus ada sinar matahari, harus ada cahaya. Ya. Nah, di bacaan kedua kita memerlukan apa atau hal-hal apa yang kita perlukan supaya kita bisa melihat. Bukan saja melihat apa yang ada di depan, tetapi juga melihat apa yang ada di dalam. Apa yang sesungguhnya. Kita diajak untuk hal apa yang kita perlukan untuk melihat yang sesungguhnya tadi. Seperti cara Allah melihat. Dikatakan, saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Nah ini, kegelapan dalam kitab suci selalu identik dengan dosa, dengan kematian, dengan cara hidup lama, di mana kita masih menjadi budak dosa. Setelah kita mengenal Kristus, menjadi murid Kristus, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Kristus, dikatakan di sini, sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Lihat, ada permainan antara terang dan gelap. Ketika kita ada dalam kegelapan, belum mengenal Yesus, kita nggak bisa melihat. Tidak bisa melihat fisik, atau juga tidak bisa melihat apa yang ada sesungguhnya. Maka dari itu, untuk melihat yang sesungguhnya, kita memerlukan terang. Dikatakan terang itu adalah Allah sendiri. Dikatakan sekarang, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, di sini suatu anjuran kepada kita memerlukan terang untuk bisa melihat. Bagaimana terang itu kita peroleh? Tidak lain tidak bukan adalah dengan hidup sebagai anak-anak terang. Nah, Santo Paulus sebagai seorang soko guru jemaat yang luar biasa baik, tidak pernah memberikan teori, terus umatnya bingung. Apa itu terang? Apa yang dimaksud dengan hidup sebagai anak-anak terang? Di ayat ke-9 dikatakan, karena terang hanyalah berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Lihat saudara-saudara pada pendengar ORK yang terkasih, ada 3 patokan yang disebut oleh Santo Paulus untuk mengukur apakah tindakan kita, apakah perkataan kita, apakah sikap kita sudah didasari oleh terang, sudah diterangi oleh Allah atau belum. Caranya adalah kita bisa mengukur apakah buah hasil dari tindakan itu, kata-kata kita itu, pandangan kita itu, apakah menghasilkan kebaikan, keadilan, atau dan kebenaran. Baik, adil, dan benar. Ini harus ada 3-tiganya secara bersama-samaan. Tidak boleh dipisah-pisahkan ya Romo. Romo Yosep itu baik. Saya rampokin aja itu uang kolektor misalnya. Saya bagiin kepada semua umat. Itu baik. Tapi belum tentu benar. Belum benar. Gitu loh. Saya adil. Adil pokoknya semua orang sama misalnya. Ya. Semua saya anggap sama. Tapi apa yang adil juga belum tentu benar juga. Iya, betul Romo. Saya benar. Misalnya, umat harus misa tepat waktu misalnya. Yang datang terlambat gak usah masuk. Yang datang terlambat gak usah masuk, itu benar. Tapi
kehilangan suatu dimensi kebaikan. Allah yang maha baik, yang masih mau menerima orang-orang yang terlambat. Nah, baik, benar, dan adil harus ada tiga-tiganya. Jangan cuma benar doang tapi gak adil dan gak baik. Bukan cuma asal baik doang tapi gak adil dan gak benar. Jadi ini tiga-tiganya ini harus selaras, harus ada tiga-tiga secara bersamaan. Jadi mulai sekarang coba Anda lihat, apakah tindakan Anda kemarin-kemarin, perkataan Anda kepada sesama, kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada rekan kerja, kepada umat atau kepada siapapun, sudah menghasilkan baik, benar, dan adil nggak? Nah ini, kalau masih dua mungkin ya, oh iya, aku harus lebih. Jangan sampai kehilangan satu. Karena apa? Tiga-tiganya harus ada secara bersama-sama. Tiga inilah menjadi sikap Allah kalau kita temukan dalam perjanjian lama. Nah, kemudian saudara-saudaraku yang terkasih, kita mulai membahas soal Injil. Bacaan pertama soal cara melihat, bagian bacaan kedua tentang terang yang dibutuhkan oleh manusia supaya bisa melihat. Nah, bacaan Injil persis berbicara soal dua-duanya. Dikisahkan di Yohanes bab 9 ayat 1 sampai 41. Ini panjang, luar biasa. Ingat Injil minggu lalu, perempuan Samaria berbicara dengan Yesus di pinggir sumur, itu pun panjang. Panjang sekali. Panjang sekali. Ya. Ada juga versi singkatnya. Tapi saudara-saudara, saya mau mengingatkan, bukan soal panjang ataupun pendek suatu bacaan Injil, tetapi apakah kita mampu mengambil inspirasi di dalamnya. Panjang, tapi kalau enggak dapat inspirasi juga percuma. Pendek, enggak dapat inspirasi juga percuma. Ya, betul. Jadi saya juga di sini mengingatkan saudara-saudara perayaan Ekaristi lah. Ini saya kesamping sebentar. Perayaan Ekaristi, umat cenderung maunya yang singkat, begitu kan? Pokoknya misa lebih singkat lebih baik. Nanti dulu. Bukan masalah panjang atau pendeknya. Khotbah juga gitu, bukan soal panjang atau pendeknya, tetapi berisi enggak? Tetapi kita menghayati enggak? Saya secara pribadi enggak suka misa yang cepat-cepat. Karena apa? Karena misa untuk saya adalah itulah hidup saya. Misa harus saya hayati. Harus betul-betul keluar dari hati saya. Kalau enggak, saya cuma jadi kaset rusak aja yang diputer. Maka kalau Anda menuntut misa harus cepat romonya, tolong kasihan sama romonya juga. Dia harus punya waktu menghayati setiap kata dalam Ekaristi. Kalau enggak, kasihan. Karena dia hanya jadi kaset yang diputar-putar, dia lama-lama kehilangan kekuatan Ekaristinya, kehilangan kekuatan untuk hidupnya. Maka jangan nuntut romo untuk misa cepat-cepat. Misalnya ketika konsekrasi, seorang imam mengatakan, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Pertama-tama si orang imam harus yakin dulu, ini tubuh Kristus. Baru dia tunjukin kepada umat, ini tubuh Kristus. Kalau dia sendiri tidak yakin bahwa roti itu telah berubah jadi tubuh Kristus karena cepat-cepat tadi, dituntut cepat, misa harus 1 jam. Ya bagaimana dia bisa meyakinkan umatnya yang di situ kalau dia sendiri nggak yakin? Itu kayak orang jualan tapi dia nggak yakin dengan apa yang dia jual. Nah jadi sekali lagi bukan soal singkat atau panjangnya, lamanya, tetapi apakah kita mampu mengambil inspirasi dari dalam itu, termasuk bacaan hari ini. Oke, saya kembali ke bacaan Injil. Dikatakan di situ Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Injil ini diawali dengan sesuatu yang penting, yaitu orang buta sejak lahir. Tidak pernah atau jarang sekali, apalagi zaman waktu itu ya 2000 tahun yang lalu, seorang tabib bisa menyembuhkan mata orang yang buta sejak lahir. Mungkin kalau butanya itu dalam perjalanan ketika dia anak-anak, ketika dia dewasa, mungkin kemasukan suatu barang, suatu benda atau mengalami infeksi, itu masih bisa diperbaiki untuk sembuh. Tetapi ketika orang yang buta sejak lahir, itu pada zaman itu ya, bahkan juga zaman sekarang, tabib-tabib, dokter-dokter, penyembuh-penyembuh waktu itu sudah angkat tangan. Karena ini sudah sejak lahir, udah menjadi bawaannya, udah dasarnya dia emang tidak bisa melihat. Maka ketika orang buta sejak lahir ini nanti di akhir bisa melihat, itu akan heboh. Nanti
seperti tadi saudara-saudara mendengar dalam bacaan Injil itu heboh bener. Oh gimana ini orang buta sejak lahir kok bisa melek? Siapa ini? Gitu. Oke. Kemudian dikatakan begini. Ini menarik banget ini. Ayat 6. Sesudah mengatakan semua itu, Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan mata orang buta itu tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu ke kolam Siloam. Romo, kenapa sih Yesus pakai tanah, pakai ludah? Emang gak ada yang lebih baik, Romo? Dijamah aja kan cukup. Yesus bilang sembuh, pasti sembuh. Nah, ini ada suatu rahasia. Tanah, kalau Anda baca kata tanah dalam kitab suci, langsung teringat pada apa kira-kira Mbak Monik? Rabu-abu. Rabu-abu tidak ada dalam kitab suci. Tanah. Yang jika Anda dari tanah kembalilah menjadi tanah. Iya, persis. Allah menciptakan manusia dari tanah, ya kan? Ya. Di kisah penciptaan, tanah yang dibentuk oleh Allah itu lalu diapain oleh Allah? Dihembuskan. Lalu manusia menjadi hidup. Ya. Nah, persis inilah yang terjadi. Ketika orang itu buta sejak lahir, dia kehilangan identitas hidupnya. Dia kehilangan tujuan hidupnya. Dia hidup tapi seolah-olah tidak hidup. Yesus tidak mau itu terjadi. Maka Yesus memulihkan harkat martabatnya orang buta sejak lahir ini, yaitu dengan mengulang kembali. Yesus tampil sebagai Allah yang menciptakan. Jadi si buta ini bukan cuma disembuhkan, tetapi dia dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Itu. Jadi maka Yesus meludah ke tanah. Ludah adalah sesuatu yang keluar dari mulut Yesus. Itu identik atau mirip dengan hembusan nafas kehidupan yang dari Allah. Iya, Romo. Lalu disatukan. Lalu dioleskan ke matanya jadi melek lagi. Lihat, di sini bukan persoalan sepele dia jadi melek lagi, tetapi dia dijadikan manusia baru, diciptakan kembali. Maka tuntutan Yesus bukan lagi dia dari buta ke melek, tetapi Yesus menuntut sesuatu yang lebih dari itu. Bukan cuma tujuan akhir, bukan cuma melihat, tetapi ada sesuatu. Maka jangan heran dia disuruh pergi ke kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Nah ini. Kenapa harus ke kolam Siloam, Romo? Ada kata-kata Siloam itu artinya yang diutus. Ya. Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir ini bukan tujuan akhirnya itu bukan supaya dia melihat aja, tetapi dia punya tugas yang harus dia selesaikan. Perutusan ya, Romo. Nah, ya. tugasnya apa? Kita bisa melihat di ayat-ayat selanjutnya. Ternyata setelah dia bisa melihat, kita bisa melihat di sini. Setelah dia bisa melihat, dia jadi manusia baru. Nah, kita akan melihat bagaimana ada perubahan sikap dari diri seorang buta ini. Kita lihat, kita baca pelan-pelan ya. Kan dia orang-orang pada bingung tuh. Bagaimana kok orang buta sejak lahir bisa melek? Maka orang menjadi ragu. Maka dia menjadi pertentangan di antara orang-orang sebangsanya. Kita lihat ayat 11. Ketika dia ditanya, bagaimana matamu menjadi melek? Si orang buta itu berkata begini. Orang yang disebut Kristus itu mengaduk tanah, mengoleskan pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah membasuh diri aku dapat melihat. Saudara-saudara, kita bisa melihat di sini betapa orang yang baru sembuh itu dia hanya mengulang apa yang dialami baru saja. Belum sampai pada bagaimana dia mengartikan makna kesembuhannya itu. Dia hanya menceritakan ulang, verbatim. Bahkan dikatakan di sini orang yang disebut Kristus itu, lihat, dia masih menyebut Yesus itu orang yang disebut Kristus itu loh, atau orang pribadi yang oleh orang-orang disebut Kristus. Dia belum sampai pada Kristus itulah Kristus yang mengaduk. Dia belum mengenal Kristus. Dia baru tahu aja, oh pribadi ini, Yesus ini disebut Kristus. Dia baru tahu tapi belum mengenal.
Lihat, ini bagaimana kisah ini sebetulnya indah sekali. Ini berbicara soal perjalanan atau proses seseorang dari manusia lama menjadi manusia baru. Ini, lihat. Kemudian ketika dia hanya mengulang itu, dia belum mengenal Kristus, dia dimasukkan ke dalam suatu pencobaan lain lagi. Orang bawa dia ke orang Farisi. Orang Farisi bingung, lah gimana ini orang buta sejak lahir kok bisa sembuh? Apalagi penyembuhan yang dilakukan Yesus itu pada hari Sabat. Nah, pada hari Sabat itu menurut orang Farisi yang sangat amat menjaga tradisi, itu orang gak boleh ngapa-ngapain. Libur gitu ya Romo ya? Saya sudah pernah mengatakan di ORK ini, di hari Sabat orang Farisi hanya boleh melakukan 3 hal. Yang pertama, baca kitab Taurat di rumah. Yang kedua, berjalan tidak lebih dari 1000 langkah ke sinagoga, ke tempat ibadat. Tidak boleh 1000 langkah lebih, harus kurang dari 1000 langkah. Misalnya kalau saya paroki Kelapa Gading, ya jangan misa di Pluit sana, harus ke Kelapa Gading misalnya, kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah melakukan hubungan seksual suami istri. Nah ini yang ketiga nih, waduh kok Romo begitu sih? Nah, hari pertama dan hari ke-6 sampai hari ke-6 Allah kan menciptakan. Ya. Semua diciptakan oleh Allah sampai akhirnya menciptakan manusia. Dan di hari terakhir Allah istirahat. Ya. Giliran manusia melanjutkan karya penciptaan Allah dengan melakukan hubungan seksual suami istri untuk menghasilkan ciptaan-ciptaan baru, itu maksudnya. Regenerasi gitu ya Roma gitu. Ya. Nah, maka tindakan menyembuhkan itu buat orang Farisi itu tindakan berdosa. Lalu mulai terjadi pertentangan. Ditanya lagi itu orang Farisi, gimana kamu sembuh? Lalu si orang buta lihat mulai, silakan baca ayat 15. Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Dikatakan, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Beda kan sama tadi di ayat ke-11? Orang yang disebut Kristus itu artinya dia belum kenal Yesus. Masih Yesus yang disebut-sebut atau yang diyakini oleh banyak orang, bukan dari keyakinan dirinya sendiri. Tetapi di sini dia di jawaban yang kedua, dia mulai masuk satu tahap lagi. Ia mengoleskan adukan tanah padaku. Bukan orang-orang menurut orang-orang siapa Yesus, tapi ia pribadi itulah yang melakukan itu untuk aku. Nah, terus di sini terjadi pertentangan deh tuh. Orang Farisi mengatakan dia pasti orang berdosa karena melakukan sesuatu di hari Sabat, sementara orang-orang lain, ya gimana bisa orang berdosa bisa menyembuhkan orang buta pada hari Sabat, melakukan karya-karya Allah? Orang yang bisa melakukan karya-karya Allah harus berasal dari Allah. Nah, maka dari itu terjadilah pertentangan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, sebetulnya kisah ini adalah suatu ekstra atau preview atau pemanasan untuk kita, untuk nanti melihat apa yang terjadi ketika Yesus memasuki kisah sengsara. Jadi minggu keempat ini sebetulnya ekstra atau apa ya, teaser atau pembukaan untuk menghantar kita nanti pada masuk ke kisah sengsara. Si orang buta ini, dia buta lalu melihat, lalu terjadilah pertentangan. Nanti Yesus juga begitu. Terjadi pertentangan ketika dia ketika Yesus harus menghadapi wafatnya di salib. Orang-orang terpecah pada waktu itu. Dia orang benar atau orang salah ya? Kok mau aja nah, ini ya? Begitu. Jadi ini sebetulnya preview atau pembukaan untuk menghantar kita nanti. Nah, nanti juga kalau dalam kisah ini ada terpecah, ada orang-orang yang melihat, tapi ada orang-orang yang enggak melihat apa tindakan Yesus itu. Persis nanti di kayu salib ada orang yang matanya buta, ada tidak melihat siapa Yesus, tapi ada orang-orang yang akhirnya melihat. Contoh, orang-orang Yahudi yang menantikan Mesias, tidak sampai Yesus wafat mereka tidak bisa melihat Yesus itu Mesias. Tetapi ada seorang prajurit Romawi
yang bukan orang Yahudi, dia mampu melihat sungguh orang ini adalah anak Allah. Lihat saudara-saudara, ini nih sebetulnya kisah ini nih ekstra untuk menghantar kita nanti ke kisah Via Dolorosa itu ya. Iya, kisah sengsara Yesus. Ya. Lalu kita lanjutkan. Lihat proses selanjutnya. Ayat ke-16. Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu ditanyalah si orang buta itu, dan engkau karena ia telah memelekkan matamu, apakah katamu tentang dia? Jawabnya, ia seorang nabi. Lihat proses yang ketiga. Yang pertama dia bilang orang yang disebut Kristus itu. Yang kedua iya. Yang sekarang iya nabi. Nah lihat, mulai tambah yakin satu ya, persatu. Ini kan seperti proses iman kita sebetulnya. Ya, betul. Bagaimana iman kita bertumbuh. Dalam lagu Tuhan dulu aku buta sekarang aku melihat. Nah sekarang persis yang terjadi di sini. Yesus mau si buta ini mengalami suatu proses melihat lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Dan kita akan lihat ia seorang nabi itu bukan akhir. Nanti di ayat misalnya ayat 36. Akhirnya si orang buta itu bertemu sama Yesus. Orang buta itu tanya yang udah melek itu, siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Ketika Yesus berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Dia bertanya, siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Yesus berkata, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu. Lihat, aku percaya Tuhan. Lihat saudara-saudaraku yang terkasih, kisah ini menggambarkan proses pertumbuhan iman seorang buta, seorang yang dikatakan pendosa, menjadi manusia baru. Proses dia menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru. Itu kira-kira diinspirasi dalam bacaan Injil ini, bahwa manusia melihat apa yang terlihat, Allah melihat dengan cara yang lain. Di sini orang Farisi punya mata, bisa ngelihat Yesus. Murid-murid Yesus bisa ngelihat Yesus, karya-karya Yesus bisa melihat, tapi mereka nggak ngerti. Sampai Yesus wafat, nanti bangkit, baru mereka ngerti. Ini sekali lagi preview. Apa yang dilihat kadang nggak mudah dimengerti. Maka dari itu kita diajak untuk melihat lebih dalam lagi. Sampai, oh ternyata seperti itu. Ternyata cara melihat Allah lain daripada cara melihat manusia. Itu kira-kira inspirasi yang bisa saya jabarkan pada hari ini. Baik, Romo Yosef, terima kasih banyak Romo untuk sharingnya pada hari ini. Tanpa terasa Romo, waktunya sudah habis. Padahal masih banyak yang mau kita bicarakan ya Romo ya. Tapi mungkin bisa bersambung lain kali ya Romo ya. Lain kali. Baiklah para pendengar Oase Rohani Katolik yang terkasih. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima rahmat dan berkat Tuhan kita Yesus Kristus melalui perantaraan Romo Yosef Susanto. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur karena bacaan-bacaan hari ini mengajak kami untuk mengerti siapa Engkau, bagaimana Engkau melihat diri kami yang berdosa ini. Tuhan, lihatlah hati kami. Engkau yang mengenal isi hati kami, pasti tahu usaha kami. Bapa yang Maha Baik, meskipun semua orang menganggap kami remeh, meskipun setiap orang salah paham terhadap kami diejek, kami dicaci, kami dimaki, tapi biarlah Engkau Tuhan yang mengenal hati kami. Tanamkanlah kebaikan dalam hati kami, keadilan dan juga kebenaran. Biarlah kasih-Mu Tuhan memberkati kami di hari Minggu ini. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga seluruh hidup kita, keluarga kita, usaha pantang dan tobat kita diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.